Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Mungkin teman-teman memperhatikan bahwa beberapa waktu terakhir Filosofi Montessori Indonesia mengunggah video-video terkait tahap teknis membaca, yaitu video-video yang memperlihatkan kedua putri saya masuk ke tahap teknis membaca. Nah, sebetulnya saya sama sekali tidak pernah menargetkan anak-anak saya harus bisa membaca di usia dini. Sebetulnya yang saya lakukan adalah memastikan anak-anak terstimulasi dengan baik sehingga tumbuh kembangnya optimal. Jadi ibaratnya seperti anak tangga, saya memilih fokus untuk memastikan anak-anak saya menaiki anak tangganya satu persatu. Saya bukan fokus pada apa yang ada di ujung anak tangga. Sama seperti piramida belajar ini. Kalau teman-teman lihat, ujung dari piramida belajar atau puncak dari piramida belajar adalah kemampuan kognitif, kemampuan akademis, lalu kemandirian, dan bagaimana mereka berperilaku dalam keseharian. Tapi kita lihat ya, fondasinya tentu saja harus baik dulu. Kalau fondasinya baik, insya Allah kita akan bertemu ujung yang baik juga. Jadi mari berfokus pada fondasinya. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi beberapa hal yang saya pastikan kedua putri saya mendapatkan hal tersebut sejak mereka masih bayi. Yang pertama kami pastikan adalah saya dan suami memastikan mengajak bayi berkomunikasi bahkan sejak sangat dini. Sejak saat mereka baru lahir gitu ya, ketika mereka sudah sampai di pelukan kami akan ajak ngobrol, berbicara, berbincang, tatap matanya, berikan sentuhan hangat, lalu juga jangan ragu untuk terus mengajak bayi berkomunikasi. Misalnya dalam keseharian saat mengganti popok, saat memandikan, saat mau menyusui gitu ya. Mungkin akan terlihat aneh karena emangnya dia ngerti gitu ya. Bayi ngerti gak sih? Nggak apa-apa. Jadi itu lakukan saja. Jadi kalau mau mandi juga ketika akan mandi, misalnya kita bilang, ibu gosok ya tangannya pakai sabun, bapak kalau bapaknya yang mandikan gitu ya, bapak siram ya gitu, sambil terus ditatap matanya, tersenyum, ajak dia tersenyum, ajak bercanda dan lain-lain. Itu penting banget. Lalu yang kedua, kami sangat berupaya untuk memastikan perkembangan otot-otot berkembang sesuai dengan usianya. Jadi teman-teman bisa lihat, cek ya KPSP, Kuesioner Pra-Screening Perkembangan, sekarang udah ada aplikasinya gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan datanya, ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Teman-teman bisa checklist gitu. Misalnya, umur berapa sih anak saya itu udah harus tengkurap bisa angkat kepalanya 90 derajat misalnya. Umur berapa sih anak saya tuh udah harus bisa berguling? Umur berapa sih anak saya udah bisa mulai onggong-onggong, udah mulai bisa merangkak dan lain-lain. Nah itu betul-betul harus dipastikan karena nantinya teman-teman itu akan berpengaruh pada kekuatan otot-otot yang akan menunjang mereka ketika mereka belajar nanti. Jadi misalnya otot-otot leher, otot punggung, dan otot-otot yang lain yang membuat mereka nantinya bisa berkonsentrasi, bisa cukup kuat untuk memperhatikan sesuatu dan untuk belajar tentunya. Yang ketiga adalah membacakan buku cerita sejak mereka bayi. Jadi waktu itu saya pernah kalau ditanya mau kado apa nanti lahiran gitu, saya bilangnya buku cerita anak gitu ya. Saya pengen buku cerita anak yang banyak gitu karena penting sekali membacakan buku cerita kepada anak di usia dini, sejak usia dini. Jadi penelitian sudah menunjukkan bahwa anak-anak yang dibacakan buku cerita itu tingkat kecerdasannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang dipaparkan gadget atau hanya didiamkan saja. Jadi jangan lupa bacakan buku cerita ya. Yang keempat adalah memaparkan mereka dengan banyak kegiatan mengobservasi. Nah ini menarik banget ya, jadi teman-teman jangan pernah anggap anak kita tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi paparkan aja, ada apapun ajak mereka untuk lihat. Misalnya kita lagi jalan-jalan di taman atau di kebun gitu, terus kita lihat ada
Apa yang sesederhana daun jatuh, ada daun jatuh, coba yuk kita lihat, ada ulat, kita lihat yuk di pohon, ada apapun itu kita jadikan bahan observasi. Ya, jadi ini sangat penting karena kalau anak udah punya kemampuan mengobservasi itu akan baik sekali. Nantinya mereka mau belajar calistung juga, mereka akan bisa mengobservasi, punya kemampuan untuk mengobservasi, misalnya membedakan bentuk huruf B dan D itu beda ya, atau huruf A dan O itu mirip tapi ternyata ada kok bedanya gitu. Jadi ayo ajak anak-anak untuk mengobservasi apapun yang ada di sekitar mereka. Yang berikutnya adalah memastikan kebutuhan sensori anak terpenuhi. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya males gitu ya, stimulasi yang macem-macem gitu, sebetulnya kita sangat bisa memastikan kebutuhan stimulasi mereka tuh terpenuhi. Salah satunya adalah dengan memastikan ketika mereka makan, mereka punya kesempatan untuk mengeksplorasi makanan mereka gitu ya. Apa saja yang dieksplorasi? Teksturnya, aromanya, rasanya gitu ya. Lalu kalau makan juga biasakan untuk duduk tenang supaya mereka juga paham kapan waktunya jalan-jalan dan kapan waktunya untuk duduk tenang dan makan gitu ya. Itu penting sekali. Juga jangan lupa untuk ya tadi ya mengajak mereka banyak bergerak, jalan kaki pagi, sore atau salah satunya gitu ya. Ajak mereka untuk menghirup berbagai bau, berbagai aroma, lalu menyentuh banyak hal, melihat banyak hal, merasakan beragam tekstur. Percayalah itu penting sekali dan menjadi fondasi baca, tulis, hitung bagi anak-anak. Dan teman-teman jangan lupa untuk memastikan bayi merasa aman baik secara fisik maupun psikis gitu. Jadi kalau teman-teman lihat struktur otak gitu ya, otak yang paling bawah itu adalah otak yang memastikan kita aman gitu ya. Kalau kita aman baru dia bisa akses bagian otak yang berikutnya, yaitu apakah aku disayang gitu ya. Kalau itu sudah, baru kemudian otak canggih, otak yang paling atas bisa diakses, yaitu otak yang bertugas untuk berpikir dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan keadaan rumah juga tenang, nggak banyak ributan gitu ya. Tentu saja kondisi mental ibu, hubungan antara ibu dan ayah juga baik gitu ya, sehingga tumbuh kembang anak insya Allah menjadi optimal. Nah, nantikan part keduanya ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan.